Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Benarkah kita Islam, jamaah? Sepertinya benar. Benarkah kita beriman? Ya, semua mengaku beriman. Buktinya dia duduk di masjid ini. Benarkah kita sudah hijrah? Atau kita hanya ikut angin saja? Kita pura-pura beriman. Atau kita ikut-ikutan? Atau karena kita hidup di negeri dengan mayoritas muslim, maka kita jadi beriman? Atau karena kedua orang tua kita Islam, kita pun jadi Islam? Boleh jadi kalau kita di tempat lain mungkin kita berubah, tidak seperti kita sekarang. Allah menyebutkan tentang sebagian manusia yang hadir di Masjid Nabawi, salat bersama Nabi alaihi salatu wassalam, mendengarkan untaian nasihat dan mutiara hikmah dari lisan baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, duduk bersama Nabi, duduk bersama para sahabat, ikut perang berjihad di jalan Allah azza wa jal. Tapi apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 8? Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada sebagian manusia, kata Allah, yang lisannya mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Enggak, mereka bukan orang-orang beriman. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka hadir pengajian, mereka duduk di Baitullah, mereka berbicara dengan lisan umat Islam, ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka sejatinya tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, cuma mereka nggak sadar. Menurut mereka dunia ini segala-galanya. Dia tidak tahu bahwa embahnya sudah mati, bapak embahnya juga mati. Kita sedang menunggu antrian yang sama. Rumah yang kita tempatin dulu milik orang lain. Tempat usaha yang kita kuasai dulu milik orang lain. Lalu kemana pemilik aslinya? Pergi dan tidak pernah kembali. Kita pun akan pergi selama-lamanya. Fi qulubihim marad. Nih, ada kelompok manusia yang di hatinya ada penyakit. Dan penyakit paling berbahaya adalah penyakit hati, jantung. Bahkan kita melihat sekarang ada rumah sakit khusus jantung. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Allah tambah penyakit di hati mereka. Kecintaan kepada dunia, lupa dengan akhirat, yang dipikirkan hanya perut dan yang di bawah perutnya. Allah tambahkan penyakit kepada dia, hidup semakin berantakan dan sengsara gara-gara sakit. Antum lihat orang kalau sudah sakit jantung, jalan pun tak nyaman, makan pun diatur, dan terus obat dia konsumsi. Jadi masalah nih, orang tambah hari tambah sakit. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka azab yang pedih gara-gara mereka mendustakan. Mereka orang-orang munafikin. Kita perlu jujur, kita benar beriman apa enggak? Antum perlu duduk dengan diri antum sendiri di tengah malam yang gelap gulita,
tatkala istri dan anak-anak tidur, yang punya istri. Kalau nggak punya istri, ya antum duduk sendiri di kamar antum, antum hamparkan sejadah, antum tanyakan kepada diri antum, ana nih beriman kepada Allah dengan jujur, dengan benar atau tidak? Atau ana beriman karena kondisi, ana beriman karena lingkungan? Ada coba yang dia menjalankan sunnah karena lingkungannya sunnah. Para sahabat Nabi, kata Abdullah bin Abi Mulaikah, dia mengatakan sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsih. Semua dari 30 sahabat yang dijumpai itu, semua takut dia itu pura-pura beriman. Takut mereka itu dengan kemunafikan. Jadi orang itu ketika benar keimanannya, dia takut dengan sifat nifak. Umar bin Khattab, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau mendatangi seorang sahabat yang menyimpan nama-nama orang munafik. Siapa nama sahabat itu? Tunggu dulu. Hudzaifah ibn al-Yaman. Kasih hadiahnya jamaah. Hudzaifah ibn al-Yaman. Datang Umar bin Khattab khusus menanyakan, asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namaku ada nggak pada list orang-orang munafik yang ada pada dirimu? Hudzaifah punya list nama-nama orang munafik. Nabi tidak sampaikan kepada Abu Bakar, Nabi tidak sampaikan kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali radhiyallahu taala anhum. Nabi sampaikan kepada Hudzaifah. Umar takut jemaah. As-Sammani. Kata Hudzaifah, la wala uzakki ba'daka ahad. Sudah, enggak ada, aku akan memberikan tazkiyah, kebebasan dari kemunafikan setelah engkau untuk orang lain, enggak ada. Akhirnya Umar, kalau ada orang yang ya kayaknya munafik, dia lihat Hudzaifah mensolati atau tidak. Kalau enggak mensolatin, Umar enggak ikut menyolatin. Itu di kalangan para sahabat jamaah. Mereka melihat wahyu itu turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka menyaksikan dengan kedua mata mereka manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, tapi pura-pura beriman jemaah. Antum pikir antum semua beriman? Ya harapan kita seperti itu. Tapi kita perlu takut dengan kemunafikan. Kata Hasan al-Basri, dia bersumpah dengan nama Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, ma madha mu'minun qat wala baqi illa wa huwa yakhafu minan nifaq. Tidak ada orang beriman yang sebenarnya, yang sudah lewat dan yang masih tersisa, melainkan dia takut dengan kemunafikan. Wa ma aminahu illa munafiq. Orang yang merasa aman, oh enggak, saya mukmin, munafik nih. Mana seperti itu ya? Ahibati fillah, Allah akan turunkan ujian untuk membuktikan kejujuran kita sama Allah. Di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan, oh saya beriman, saya muslim, saya sudah hijrah, kemudian mereka tidak difitnah?
akan Allah uji jemaah, untuk membuktikan kebenaran iman antum. Ada orang yang bohong. Ada laki-laki yang kalau di rumahnya puasa di bulan Ramadan, waktu sahur, Masya Allah, ya Allah, ya Allah, bismillah sahur. Sahur sama istrinya, sama anaknya, barakallahu fiik. Ke kantor sarapan, Nah, makan siang di kantor. Nanti sebelum maghrib pulang, ya Allah, bismillah, haus banget, ya Allah, ya Allah, kita mau berbuka. Nggak puasa nih. Ada orang-orang kayak gitu. Yang di rumah kelihatan baik, sebenarnya dia membohongi diri dia sendiri. Istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, orang sekampung nggak tahu, tapi Allah tahu. Maka Allah akan berikan ujian, fitnah. Fitnah itu bisa berupa perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, larangan-larangan Allah, musibah-musibah yang menimpa dia. Allah katakan, walaqad fatanna alladzina min qablihim. Kami telah memberikan fitnah, ujian, cobaan, bala kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu. Sehingga benar-benar nampak, kelihatan mana yang jujur dalam keislamannya, mana yang jujur dalam hijrahnya, mana yang jujur dalam keimanannya. Wala ya'lamannal kadzibin. Dan kelihatan mana yang bohong, mana yang dusta. Ahibati fillah, di surat Al-Hajj ayat 11 Allah ceritakan tentang kelompok munafik yang dikasih ujian, kelihatan kalau dia ternyata pura-pura beriman. Wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Ada sebagian manusia yang beribadah kepada Allah di pinggiran jurang. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia hidupnya senang, rezekinya lancar, usahanya sukses, istrinya taat dan nurut, dia mengatakan ini agama yang benar, ini benar-benar hijrah, ana baru tahu ini kebenaran. Wa in asabathu fitnah, kalau ternyata setelah dia hijrah dia tambah miskin, tambah susah, ya Allah Ustaz, dulu ana sebelum hijrah senang hidup ana, kok setelah hijrah tambah miskin ana Ustaz, kayaknya nggak benar ini. Inqalaba ala wajhihi, dia tinggalkan keistiqomahan, bahkan sebagian meninggalkan agamanya. Khasirat dunya wal akhir. Ini orang rugi dunia dan akhirat. Wadzalika huwal khusranul mubin, dan itu kerugian yang nyata. Ahibati fillah, ada cerita orang Badui yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nasai. Orang Badui ini datang kepada Nabi SAW, menyatakan keimanannya dan dia mengikuti Nabi SAW, lalu mengatakan, uhajiru ma'ak, aku akan hijrah bersamamu. Dia meninggalkan kampung halamannya, dia meninggalkan usaha dan tempat kerjanya di Badui sana, dia bergabung dengan Nabi SAW, berangkat ke kota Madinah. Fa'usan Nabi SAW bihi ba'du ashabi. Biasanya kalau ada orang masuk Islam, ada orang baru hijrah, Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk ngajarin dia. Dan di sini orang-orang yang hijrah, orang-orang yang punya masa lalu yang gelap, yang dia nggak paham agama, kemudian dia mendapatkan hidayah, apa yang harus dia lakukan? Belajar. Sebelum beramal, belajar. Biasanya Nabi SAW mengatakan, alimu akhakum al-Quran wa faqihuhu fi dini. Ajarkan Quran kepada saudara kalian dan fahamkan dia tentang agamanya, supaya dia hijrah tidak modal semangat doang.
Orang yang modal semangat doang, nanti kalau datang angin dan badai yang menerpa, bisa balik lagi dia. Diajari, difahamkan tentang agama. Akhirnya diajarin sama para sahabat Nabi. Tiba-tiba datang sebuah peperangan. Orang itu pun ikut perang. Nabi alaihissalatu wassalam mendapatkan harta rampasan perang dan membagikan kepada para sahabatnya. Orang Badui ini dikasih. Dia yang menjaga punggungnya umat Islam. Ketika dia dikasih harta, apa kata dia? Mahada. Apa ini? Apa ini? Antum kalau kasih fulus, jazakallah khair. Kayaknya kurang banyak gitu kan. Ini orang Badui mengatakan mahadha. Apa ini? Qala qismun qasamahu lakan Nabi SAW. Itu bagianmu yang dibagikan sama Nabi SAW. Langsung diambil sama orang ini. Dia menjumpai Nabi SAW mengatakan, ma hadha ya Rasulullah. Apa ini wahai Rasulullah? Qasamtuhu lak. Itu bagian yang aku bagikan buat engkau. Apa kata orang Badui ini? Ma ala hadha ittaba'tuka. Bukan untuk ini aku mengikuti jalanmu. Bukan untuk dapat harta, untuk dapat kesenangan dunia, bukan. Lakin ittaba'tuka ala an urma ila hahuna. Aku mengikutimu dengan harapan ada panah yang menembus leherku ini, kata dia. Menunjukkan ke lehernya. Fa'amut fa'adkhul jannah. Kemudian aku mati, aku mau masuk surga, kata dia. Jamaah, Nabi SAW pernah menggambarkan kepada para sahabatnya tentang dunia yang kita tempatin sekarang. Permisalan kenikmatan dunia dengan akhirat ini seperti orang yang mencelupkan jarinya ke samudra. Antum lihat ya, antum coba berangkat ke laut. Yang biasanya orang tua berangkat ke laut untuk menikmatin laut, sekali-kali antum bawa anak dan keluarga ke laut, lalu antum celupkan jari antum. Katakan kepada kau, lihat nih nak, tetesan ini adalah dunia yang sekarang diperebutkan 8 miliar manusia. Tetesan itu, lautan itulah akhirat. Ini orang ketika dikasih harta, enggak, bukan ini. Aku tuh kepingin mati syahid. Aku ingin masuk surga. Apa kata Nabi SAW? In tasduqillah yasduq. Kalau engkau jujur sama Allah, Allah akan berikan apa yang kau inginkan. Sudah. Falabithu qalilan thumma nahadu fi qitalil adu. Ya, mereka istirahat beberapa waktu, tahu-tahu ada waktu memerangi musuh dan mereka berperang. Lalu orang Badui itu digotong, dibawa kepada Nabi SAW. Dia kena anak panah di tempat dia nunjuk, jemaah. Faqala Nabi SAW, ahu, benar dia ini, benar dia ini. Qalu na'am ya Rasulullah, betul dia ini ya Rasulullah. Sadaqallah fa sadaqallah. Dia jujur sama Allah, maka Allah pun memberikan apa yang dia inginkan. Thumma kafanahu Nabi SAW fi jubbatin Nabi SAW. Dikafani orang ini dengan jubahnya Nabi SAW. Lalu dihadapkan untuk disolatin. Dan di antara doa yang Nabi panjatkan dalam solat itu mengatakan, Allahumma hadha abduka. Ya Allah, ini hambamu ya Allah. Kharaja muhajiran fi sabilika. Dia keluar meninggalkan kampung halamannya, pergi dari tempat tinggalnya di jalanmu, faqutila syahidan. Dia mati syahid. Ana syahidun ala dzalik. Aku menjadi saksi buat dia ya Allah. Jamaah, kita jujur enggak sama Allah insyaallah? Jujur ingin menegakkan sunnah, jujur ingin menebarkan dakwah ini, atau kita cari dunia dan popularitas,
atau kita cari kesenangan. Sebagian orang meninggalkan pekerjaan lamanya yang syubhat bahkan haram karena dapat pekerjaan yang halal. Kalau enggak, dia tetap di kerjaan yang lama. Allah melihat kepada isi hati kita, dan Allah tahu benarkah kita sama Allah. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 119, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ahibati fillah, jujur itu bukan hanya di ucapan. Ya, jujur di ucapan itu ketika yang dia ucapkan sesuai dengan kebenaran. Tapi ada jujur dalam perbuatan, yang mana yang dia lakukan sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti kepala untuk jasad dia, dan jujur dalam kondisi amalan hatinya dan amalan raganya itu benar-benar untuk Allah saja, dan dia berusaha dengan raganya mencapai apa yang ada dalam hati dia. Makanya bicara sodakoh, Nabi SAW mengatakan was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti kejujuran. Sodakoh itu dari sidik, dari kejujuran. Jamaah rahimakumullah, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kriteria orang-orang yang jujur. Di surat Al-Baqarah, satu ayat, di ayat 177, Allah mengatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Yang namanya kebaikan itu bukan sekedar menghadapkan ke kiblat timur atau barat, enggak. Karena dulu kiblatnya umat Islam menuju ke Masjidil Aqsa, atau dirubah. Allah jelaskan, kebaikan itu bukan mengarah ke satu arah. Walakinnal birra, yang namanya kebaikan itu, man amana billah, adalah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu ada, Allah itu esa. Dalam penciptaannya semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Allah yang berkuasa di muka bumi ini. Dalam peribadatan kita kepada Allah, hanya kepada Allah. Dalam asma dan sifatnya, Allah itu esa, tidak ada yang menyerupai Allah Jalla Jalaluhu. Beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Jamaah, beriman dengan hari akhir ini merupakan motivasi yang kuat yang membuat kita taat. Antum kenapa hadir di majelis ini? Dapat apa antum? Ada nasi bungkus dibagi nanti panitia? Nggak ada? Ada fulus? Gimana panitia? Nah, antum kalau dikasih fulus, antum akan balikin. Bukan karena ini anak hadir di majelis. Kayak orang Badui tadi kan, ya anak bukan karena ini. Tapi kalau dikasih, ya alhamdulillah. Tuh Badui, jujur dia. Dia tanya, kenapa? Aku bukan mau ini. Aku datang ke majelis ilmu bukan karena ada makanan, bukan ada pembagian sembako lah. Yaumul akhir, aku beriman bahwa langkahku ke rumah Allah ini dicatat, dudukku dicatat, tidurku. Ada yang tidur jamaah? Dicatat juga antum kalau tidur. Antum pikir, ana lihat sebagian sudah mulai.
Dia mengatakan, Ustaz, anak ini khusyuk Ustaz, menyerap yang disampaikan Ustaz sampai ke relung hati. Tahu-tahu qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada jemaah. Maka antum kalau lihat saudara antum tidur, bangunkan. Ustaz nggak kenal, nggak enak. Kata dia udah kenalan. Kalau belum kenalan, antum pura-pura kenalan. Ahlan, dari mana antum? Dia bangun nanti jemaah. Itu saudara kita. Maka beriman dengan hari akhir seperti orang Badui tadi. Dia beriman ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dia beriman bahwa ada 4 sungai di surga. Dia beriman bahwa semua yang dia inginkan akan dia dapatkan kelak nanti. Itu yang memotivasi kita untuk hadir ke tempat ini. Salat malam ketika orang-orang tidur, apa yang memotivasi antum? Banyak utangnya Ustaz. Ada orang kayak gitu. Salat malam untuk dunia, untuk hari akhir jemaah. Allah selesaikan urusan dunia antum, tapi antum beriman bahwa akan ada hari dibangkitkannya manusia dan penghuni surga itu, kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit tidurnya. Kita nih udah bulan Rajab, kurangi tidur antum, mulai sholat malamnya ditambahin. Kalau biasanya bangun 5 menit sebelum subuh, sholat witir 1 rakaat, tambah sekarang 30 menit sebelum subuh. Kenapa? Beriman dengan hari akhir. Wal malaikah, tuh beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Antum ketika sendirian, ada yang mengawasi, ada yang mencatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Udah mau isya jemaah? Belum lah. Tidak ada yang terucap kecuali ada yang mencatat. Sehingga ketika antum ngomong, ketika antum nulis komentar, antum tahu akan ada yang mengawasi. Beriman dengan malaikat. Wal kitab, beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Naam, antum jangan noleh ke belakang antum. Nah, ya, sebutkan kitab-kitab yang Allah turunkan. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Udah, nggak ada yang lainnya. Nggak ada yang lain. Setiap Jumat kita mendengar imam mengatakan Suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, kasih hadiahnya. Baik, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebutkan antum. Nah, 7 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib Atid. Raqib Atid sifat Raqibun Atid, yang mengawasin dan yang menyimpan. Apalagi Malik Ridwan. Malik itu penjaga neraka, Ridwan itu penjaga surga. Tapi nggak ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa penjaga neraka itu Ridwan. Penjaga surga itu Ridwan. Ya khazinul jannah. Maka kita beriman. Yang disebutkan namanya kita imani. Yang tidak disebutkan namanya, ya kita beriman secara umum. Kemudian nabi-nabi, selesai nih. Beriman kepada Allah, yaumul akhir, malaikat, kitab dan nabi. Lalu wa atal mala ala hubbihi. Dia suka berbagi dengan harta yang dia cintai. Siapa yang tidak cinta sama harta? Angkat tangan. Kalau ada orang nggak suka sama harta, bawa ke rumah sakit.
betul sakit dia jemaah. Sakit. Makanya Allah katakan wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan orang-orang bodoh jangan kasih harta. Dia nggak tahu ini fulus apa ini. Mungkin dia buang-buang ke jalan. Kalau antum berikan uang kepada kambing atau ayam di rumah antum atau kucing, fadol. Antum nih anak kasih 100.000 ya. Antum cari makanan. Kira-kira kucing itu apa akan terima? Mungkin dilihat antum. Ini orang waras enggak. Ahibati fillah. Orang yang jujur itu suka berbagi dengan hartanya. Kepada siapa dia bagikan? Dzawil qurba. Kepada kerabat-kerabatnya. Nah, kenapa pakai kipas? Belum waktunya kita. Kayaknya dijalankan kipasnya supaya anak nggak masuk angin, jangan. Nah, diputerin. Hana waktu sholat. Nah, 10 menit lagi. Hana dapat 5 menit di sini. Mana yang benar? 10 daqaik. Masya Allah. Gimana tuh? Ya ada khilaf nanti nggak apa-apa lah, diundur dikit nggak apa-apa juga. Nah, baik. Kita lihat ya, Allah akan sebut di akhir ini, di akhir ayat ini Allah mengatakan ulaikal ladzina shadaqu. Mereka orang-orang yang jujur. Orang yang suka berbagi harta, Allah sebutkan jangan engkau berbagi sama yang jauh-jauh dulu. Allah sebutkan di sini siapa? Dzawil qurba, kerabatmu. Kalau engkau mau sodakoh, membantu, perhatikan kerabatmu. Nabi SAW menyebutkan ketika engkau bersodakoh kepada kerabat, engkau dapat pahala double. Sodakatun wasilah, pahala sodakoh dan pahala silaturrahim. Di antara pahala sodakoh Allah akan kasih ganti. Di antara pahala silaturahim diluaskan rizki dan dipanjangkan umurnya. Maka tolong ketika antum punya harta, antum lihat kanan kiri antum. Keponakan, sepupu 2 kali. Nah, ana mau tanya di sini. Mana yang ana mau tanya? Nah, antum. Iya. Sebutkan nama antum. Siapa? Agung Budi Laksono bin Lukito bin Sajuri bin kasih hadiahnya aja. Bagaimana kita akan melaksanakan ayat ini ketika kita tidak hafal dengan nasab kita? Nabi SAW mengatakan ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Kalian pelajari nasab kalian. Tujuannya apa? Bukan untuk berbangga-banggaan. Tujuannya dengan itu engkau bisa menyambung rahimmu. Jadi ketahuan, oh anak punya saudara di sana, kayaknya susah hidupnya. Saudara apa? Ya sepupu 2 kali lah umpamanya. Keponakan ya agak jauh lah Ustaz. Tapi karena engkau punya nasab, maka nasihat ana udah kasih hadiah aja. Udah. Pulang dari sini antum bikin pohon nasab. Jangan ngarang tapi. Artinya bikin dari kakek, dari bapaknya kakek diurut kemudian. Antum cari saudara-saudara antum. Saat itulah antum bisa melaksanakan ayat ini. Dzawil qurba. Anak punya grup keluarga dari pihak ibu, keluarga dari pihak ayah. Kalau ada salah satu anggota keluarga, anggota grup itu yang kena musibah, yang sedang susah hidupnya, kita bikin grup baru jemaah untuk mengumpulkan donasi. Soalnya kalau kita kumpulkan donasi, ada dia di situ, malu dia. Kita bikin grup baru, setelah selesai donasi, grup ini dibubarkan, balik lagi kita ke grup sana untuk menjaga hati saudara kita.
Kadang-kala kita ini sibuk, kita nggak tahu kalau saudara kita sedang kena musibah. Tapi dengan kita punya grup, kita akan tahu, oh fulan seperti ini, fulan lahiran, fulan anaknya meninggal dunia, fulan anaknya alhamdulillah juara 1. Di sini kita bisa memberikan yang namanya ya silaturahim kepada mereka, kerabat jemaah. Sebelum antum bangun masjid, sebelum menyumbang janda-janda, antum cari kerabat antum. Dan subhanallah ya, ketika anda memperhatikan ya kondisi masyarakat, biasanya di setiap keluarga itu ada yang sukses. Adalah 1 yang sukses, 2 yang sukses. Maka di sini Allah bebankan kepada mereka untuk membantu kerabatnya. Wal yatama, dia berbagi kepada anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnas sabil, orang-orang yang terputus, yang tidak bisa melanjutkan perjalanan ke kampung, ke negerinya. Wasailin, dan orang-orang yang minta-minta. Kita berbagi kepada orang-orang yang minta, yang memang kita tahu dia itu membutuhkan. Karena ada orang-orang yang minta-minta profesi. Kerjanya apa? Minta-minta saya. Kan ada ayatnya, wasailin. Ya bukan. Minta-minta itu ada kondisi yang haram. Bagaimana orang yang minta-minta padahal dia tidak membutuhkan, itu yang jadi profesi? Maka dia akan datang pada hari kiamat, walaysa fi wajhi muz'atul lahm. Di wajahnya nggak ada daging. Di dunia aja mulai orang minta-minta pakai topeng di pinggir jalan. Dia malu kalau ketahuan. Nanti pada hari kiamat dia akan nunduk terus karena tinggal tengkorak doang wajahnya. Kita berbagi kepada orang minta yang memang dia membutuhkan. Wa fir riqab, dan berbagi dalam rangka membebaskan budak. Selesai itu yang berkaitan dengan harta. Lalu Allah katakan wa aqamas shalah, orang ini mendirikan salat. Wa ataz zakah, tadi bukan urusan zakat, bukan. Urusan berbagi yang lebih dari zakat. Kalau zakat mah cuma 2,5%. Lalu Allah sebutkan dia melaksanakan kewajiban dia dalam harta. Kembali kepada kriteria orang-orang yang jujur sama Allah SWT. Mereka mendirikan sholat dan mereka mengeluarkan zakat. Ini Allah tekankan. Karena di masyarakat ada standar orang baik yang tidak sesuai dengan syariat. Fulan masya Allah Ustaz, kalau sodakoh ya, ini jalan dia yang ngaspal Ustaz, paving dari dia, masya Allah, masjid dia yang bangun. Bahasa yang fulan gak sholat, orang baik. Enggak. Allah sebutkan wa aqamas shalah, mendirikan sholat. Kalau ada orang baik kepada masyarakat, akhlaknya mulia di hadapan masyarakat, tapi nggak sholat, bukan orang baik. Karena yang pertama dihisap pada hari kiamat apanya? Sholatnya. Sholat yang baik, yang lainnya insya Allah baik. Kalau sholatnya nggak benar, bagaimana sodakohnya dia Ustadz? Bagaimana umrohnya dia? Bagaimana hajinya dia? Allahu a'lam. Mungkin pura-pura. Kenapa berangkat haji? Ya nggak enak dilihat masyarakat, katanya udah fulus banyak belum berangkat haji, berangkat haji dia. Ada masyarakat seperti itu. Orang dia sholatnya belum benar, maka perhatikan sholatnya. Dan ana pernah berjumpa dengan orang yang haji. Dia haji, waktu itu ana yang bimbing. Dia ngomong, Ustadz, ana baru pertama sholat Ustadz. Karena dia dapat warisan sama keluarganya, dikatakan ayo berangkat haji. Akhirnya berangkat haji, dan alhamdulillah pulang haji sholatnya jadi benar. Karena memang sholat ini ukuran. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, zakat tolong diperhatikan.
Zakat itu bukan hanya zakat harta. Ada zakat pertanian, zakat hewan ternak, ya, yang semuanya orang harus belajar tentang hal itu. Lalu Allah katakan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ini orang kalau janji ditepati. Tolong yang bekerja, engkau punya kontrak kerja, engkau menekan syarat-syarat di tempat kerjamu, hak dan kewajiban tepati. Jangan sampai setelah engkau hijrah, engkau jadi mengutamakan kajian. Alhamdulillah Ustaz, kerjaan mah dunia, ana mau ngaji. Nggak apa-apa antum ngaji, kalau antum menepati janji sama tempat kerja antum. Izin boleh, fadl. Karena ada teman-teman yang ngaji jamaah. Ya, kenapa beberapa kawan yang buka perusahaan ini tanya, antum kenapa kok nggak merekrut teman-teman yang udah ngaji, kata dia. Ya Allah Ustaz, mereka dedikasi kerjanya kurang, ya. Terus amanahnya dengan waktu jam kerja kurang, ini sebagian. Maka ingat nih, Allah sebutkan orang-orang itu menepati janjinya, menepati perjanjian yang dia lakukan, yang dia buat. Jadi ketika antum jam kerja memang dari jam 7 sampai jam 3, ya sudah. Ada kajian jam 11. Gimana? Ya ditunda. Nantilah kalau pas lagi kosong antum ngaji. Ustaz, ana ini bukan duniawi Ustaz. Ini bukan duniawi. Ini bentuk kejujuran antum kepada Allah Azza wa Jalla. Menjalankan tugas dengan benar, menjalankan amanah yang diberikan, menepati janji. Itu tanda orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Apa kata Allah kemudian? Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Orang-orang yang jujur itu adalah orang yang sabar kalau hidup miskin. Karena ada sebagian orang yang gara-gara dia belajar ilmu, gara-gara masuk Islam, tahu-tahu dia bangkrut. Maka sabar. Ustaz, katanya yang bertakwa kepada Allah itu akan dimudahkan rizkinya Ustaz. Anak kok tambah sulit rizkinya Ustaz. Gimana coba? Kalau ada orang yang hijrah, yang ngaji, yang selalu soft pertama, tahu-tahu rezekinya sempit. Lalu dia seakan-akan menagih janji Allah. Ya Allah, mana katanya kalau bertakwa rezekinya lancar. Ini orang ujub sama diri, merasa sudah bertakwa. Lalu dia nagih, mana ya Allah, aku sudah bertakwa. Orang yang merasa sudah bertakwa berarti belum bertakwa. Orang semakin bertakwa semakin takut gak diterima amalannya. Dia takut sholatnya gak diterima, dia takut puasanya gak diterima, dia takut sodakohnya gak diterima. Itu orang bertakwa. Jadi bukan merasa sudah bertakwa. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, apa doanya? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima dari kami ya Allah. Berapa kali antum baca doa Rabbana taqabbal minna? Innaka antas samiul alim. Kadang-kadang nggak pernah. Karena merasa sudah diterima. Belum tentu sholat tadi diterima, belum tentu umroh kita diterima, haji kita diterima, sodakoh kita diterima. Minta Rabbana taqabbal minna. Maka di sini orang yang jujur sama Allah itu sabar kalau hidup miskin. Wad-dharra, sabar kalau kena penyakit. Ahibati fillah, penyakit ini semakin banyak ragamnya. Covid kemarin kita lihat bagaimana banyak yang tumbang. Apakah selesai Covid? Enggak, rumah sakit masih penuh semuanya. Rumah sakit khusus kanker, rumah sakit khusus paru-paru,
Rumah sakit apa lagi? Khusus jantung ada tuh. Dan kita semua nunggu penyakit. Yang sehat nunggu penyakit. Maka kalau antum harus sakit, sabar. Kenapa? Karena yang memberikan penyakit itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Bismillah. Alhamdulillah. Sabar yang ketiga Allah sebutkan wahinal ba's, ketika perang, ketika harus berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, ketika harus mengorbankan jiwa dan hartanya, sabar. Ketika pulang dari peperangan, sebagian sahabat tangannya nggak ada, sebagian matanya tinggal satu. Dan balik lagi dia enggak, luka Khalid bin Walid, tapi dia sabar menghadapi peperangan tersebut. Lalu apa kata Allah? Ulaika alladzina sadaqu, itu orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa, yang takut dengan azab Allah, kemudian meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tentang ulaika, tentang orang-orang yang disebutkan sifat-sifat yang tadi disebutkan itu. Yang pertama berkaitan dengan akidah, beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, ya, kitab, nabi-nabi, itu berkaitan dengan akidah yang baik. Dan amal perbuatan yang merupakan efek dari iman. Dan amal itu termasuk dari keimanan. Bukti kalau dia beriman, cahaya dari keimanan itu, dan akhlak yang baik kepada masyarakat. Jadi orang yang jujur itu hablum minallahnya baik, dan hablum minan nasnya terjaga. Maka nasihat anak, antum kalau benar jujur sama Allah, jangan cuma baik kepada manusia, buruk hubungan ampun sama Allah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam sampai di kota Madinah, baru hijrah, kumpul tuh para sahabat Nabi, orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin, mereka menyambut Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang pertama beliau sampaikan? Siapa yang ingat? Masya Allah, kasih adanya buat Ustaz. Ya, kalau Ustaznya tahu jemaah. Ayuhan nas, beliau panggil tuh umat manusia. Afsyus salam, tebarkan salam. Pertama nasihat, karena salam ini akan menumbuhkan cinta. Jadi kalau antum jujur di masyarakat, antum tebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Yang biasa permisi ditambah permisinya. Assalamualaikum, permisi. Apa? Kalau di sini apa? Numpang lewat. Apa? Tabi. Tabi pun. Ganti assalamualaikum. Apa biasanya kalau jawaban tabi pun? Iya pun. Iya pun. Assalamualaikum, iya pun. Iya, antum akan mendapatkan itu biasanya. Di awal-awal antum mengganti atau menambahkan, orang akan, loh ini salam ternyata. Lama-kelamaan dia tahu, oh salam orang ini. Waalaikumsalam. Nanti lama-lama seperti itu. Kenapa? Karena salam ini akan menumbuhkan cinta. Afsus salam. Yang kedua, wa'at'imut ta'am. Berbagilah makanan. Tadi perintah untuk berbagi dengan kerabat, dengan orang-orang miskin. Mulai sekarang antum kalau masak, kalau pulang safar, belilah hadiah, oleh-oleh, bagikan kepada tetangga-tetangganya.
Biasanya orang kalau dikasih, ada acara apa ya? Karena kita tidak berbagi kecuali kalau ada acara. Dirubah sekarang. Enggak, alhamdulillah lagi dapat rezeki gitu loh. Apa kata, masya Allah, mudah-mudahan banyak ya rezekinya. Antum dapat lagi, berbagi lagi. Kira-kira bagaimana masyarakat memandang antum? Antum lihat nih orang penampilannya sangar tapi baik. Bagi antum yang jenggot-jenggotan nih, aduh, ini teroris dari mana ini? Biasanya tanda-tanda teroris itu apa? Rumahnya ngontrak. Hati-hati antum kalau rumahnya ngontrak. Ada tuh tanda pertama. Yang kedua, tertutup. Iya. Antum kalau sudah rumahnya ngontrak, tertutup, jarang bergaul dengan masyarakat, aduh, assalamualaikum Pak Densus, kayaknya tetangga anda ini masuk kriteria itu, kata dia. Maka jangan sampai tebarkan salam, berbagi makanan, wa'atimut ta'am. Kemudian apalagi, wasilul arham, sambung rahim kalian. Ustaz, saudara ana jauh-jauh, Ustaz, ana di sini merantau. Ya, berbuat baik itu tidak harus berkunjung. Antum bisa kalau punya rezeki, belikan sesuatu, kirimkan kepada mereka. Bisa apa enggak? Bisa, cuma online, COD. Gimana online COD suruh bayar sendiri? Tunjukkan bahwa antum berbuat itu bukan pura-pura. Di malam hari ketika tidak ada satupun yang melihat antum, antum bangun. Wasallu billail wan nasu niyam. Jangan bangunkan istri antum. Yang istri sholat, jangan bangunkan suaminya. Selesaikan sholatmu, baru bangunkan suaminya. Bang, bangun bang. Bahwa engkau sudah sholat. Alhamdulillah. Berapa rakaat? Biar Allah yang tahu. Padahal cuma 1 rakaat. Tapi tadi kita perlu sholat yang tidak ada orang tahu, untuk menunjukkan ana jujur, ana bangun ketika tidak ada manusia, untuk membuktikan aku beribadah untukmu ya Allah. Makanya amalan-amalan tersembunyi ini salah satu tanda kejujuran kita sama Allah. Nggak semua amalan kita kelihatan orang. Semua sedekahnya ketahuan sama istrinya, jangan. Antum perlu punya khib'un min amalin saleh, amalan soleh yang disembunyikan. Bagaimana sebagian salafus soleh 20 tahun puasa sunnah jamaah, nggak tahu istrinya, nggak tahu orang-orang di pasar. Dia kerjain di pasar. Setiap berangkat ke pasar, istrinya ngasih bekal. Di tengah jalan bekalnya itu disodakohkan sama dia. Sampai pasar, orang pasar berpikir, oh sudah makan di rumah. Padahal dia pulang, ia makan malam, itulah berbukanya dia. Nggak semuanya antum harus tunjukkan kepada istri, apalagi yang merantau nih, yang di kos-kosan, nggak ada yang tahu dia puasa. Ya sudah, ini menunjukkan antum benar-benar jujur sama Allah Azza, dan tinggalkan kemaksiatan. Ulaika humul muttaqun. Mereka orang-orang yang takut dengan azab Allah. Apa kata Nabi SAW? Ittaqil maharim takun a'badan nas. Tinggalkan yang haram-haram, engkau akan jadi orang yang paling benar ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, bagaimana cara meraih kejujuran itu jemaah? Minta sama Allah. Masya Allah.
Minta kepada Allah agar dikasih keimanan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta sama Engkau ya Allah. Minta apa? Minta petunjuk ya Allah. Minta ketakwaan. Minta kecukupan. Minta penjagaan diri. Mau jatuh lagi dia. Minta sama Allah, katakan Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Cinta, bukan pura-pura, bukan ikut-ikutan, tapi cinta. Karena cinta itu puncak dari kejujuran. Dan kita tahu, karena cinta lautan diseberangi, gunung didaki. Gimana kalau cinta antum sama Allah? Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulub. Hiasi di hati kami ya Allah. Jadi orang senang berbuat baik karena Allah azza wajalla. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Dan bencikan kepada kami kekufuran, bencikan kepada kami kefasikan, dosa-dosa besar, dan bencikan kepada kami dosa-dosa kecil. Karena ada sebagian orang semakin pinter ngajinya, semakin faham mana dosa besar, mana dosa kecil. Ini kecil mah, insyaallah istighfar cukup. Belum masuk dosa besar ini katanya Ustaz. Dia ilmunya ternyata membuat dia jadi cinta sama kemaksiatan. Jangan. Kita minta supaya kita benci mau dosa kecil, naudzubillah. Memandang yang haram, dosa besar, dosa kecil. Jamaah, memandang perempuan lewat nih, subhanallah, anaknya siapa fulan ini, masya Allah. Dosa besar, dosa kecil. Dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil lah jemaah. Istighfar cukup Ustaz. Tadi orang sampai seperti itu. Tapi bagaimana kita dibuat benci? Enggak. Ini dosa, bukan masalah kecil besarnya. Ana berbuat dosa sama Allah, dan dosa itu walaupun kecil akan membuat karat di hati ana. Wala saghirata ma'al israr. Dan enggak ada dosa kecil kalau terus dilakukan. Jadi seperti batu yang bertumpuk kemudian jadi besar. Di sini kita doa minta sama Allah. Maka ketika antum tergoda untuk berbuat maksiat, pejamkan mata antum, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena setan membisikkan kepada antum. Antum ingat dosa besar itu ada berapa? Ini enggak termasuk. Iya, nasihat dari setan. Jazakallahu khair. Kadangkala kita menjadikan setan itu penasehat kita, konsultan. Ini dia setan dosa besar, enggak, dosa kecil, aman. Antum sholat isya selesai sudah. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Benar ya? Iya. Kita kadangkala seperti itu. Sehingga kejujuran kita mulai berkurang, pelan-pelan kita tinggalkan agama Allah. Maka minta kepada Allah. Dan kau bicara kejujuran jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, "Man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin." Barang siapa yang memohon kepada Allah mati syahid dengan jujur. Bukan pura-pura. Dengan jujur dia minta kepada Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ballaghahu Allah manazila syuhada wa in mata ala firashi. Maka Allah akan sampaikan dia kepada kedudukan orang-orang yang mati syahid walaupun matinya di atas ranjang. Kenapa antum nggak minta? Tapi harus jujur. Tidak semua sahabat mati di medan perang. Sebagaimana kita tahu Abu Bakar tidak mati di medan perang, tapi dia orang yang selalu berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk minas siddiqin. Dia akan dapat tuh
derajat orang-orang yang mati syahid. Maka berdoalah, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian amalkan. Kita mau Ramadan nih, engkau jujur cinta sama Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Antum benar doa minta sampai Ramadan. Boleh jadi lisan antum iya, tapi perbuatan antum enggak. Mana buktinya engkau kepingin Ramadan? Engkau puasa sunnah? Enggak. Engkau baca Quran? Enggak. Terus apa persiapan? Kalau engkau benar ingin Ramadan jujur, Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik ya, yang ngomong doang, besar omongannya. Kata Allah, walau aradul khuruj la'addu lahul uddah. Kalau mereka benar ingin ikut perang, mereka akan persiapan. Dan di sini kalau antum benar ingin Ramadan, antum akan persiapan. Allah berfirman, فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Tuh, kalau sudah urusannya datang ya, kemudian kita memang harus melakukan tugas perintah Allah Azza wa Jalla, berjihad di jalan Allah. Kalau mereka jujur, itu akan lebih baik buat dia. Allah akan mudahkan semuanya, jemaah. Terakhir, ahibati fillah, Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, fa asdaqun nas, orang yang paling jujur, man sahha ikhlasuhu wa tawakkuluh, adalah orang yang paling benar keikhlasannya dan tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Baru antum akan jadi orang yang paling jujur. Itu mungkin dapat Anda sampaikan.